Sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Lisa Parker tiba-tiba menyerang Harvey York dengan sebuah pick-up melaju ke arahnya. Harvey York bahkan sangat terkejut dan pada waktu itu dia tidak siap sepenuhnya. Bagaimana nasib Harvey York? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6630 sampai 6634. Chapter 6630. Atau mungkin kamu lupa identitasmu dan berani berkolusi dengan penduduk pulau. Mendengar kata-kata Harvey York, sudut mata Jesse Xavier tampak sedikit berkedut. Pertanyaan Harvey York agak kasar. Tapi dari sudut pandang Harvey York, sepertinya bisa dimengerti. Memikirkan hal ini, Jesse Xavier menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sejujurnya, ada keinginan dari keluarga Xavier, serta pikiranku sendiri. Hanya saja, kamu salah paham sedikit. Keluarga Xavier tidak berniat bekerja sama dengan penduduk pulau. Hanya saja kami tidak ingin kamu pergi ke rumah Xavier untuk membuat masalah sebelum Yvonne Xavier menikah. Jadi Harvey York, tinggallah di sini dengan tenang. Di satu sisi, itu untuk kebaikan Yvonne Xavier, jika kamu benar-benar peduli padanya. Di sisi lain, aku ingin melindungimu. Lagi pula, aku khawatir kamu tidak bisa membayangkan berapa banyak orang di luar sana yang ingin kamu mati. Poin pertama adalah untuk mengungkap ketidakberdayaan kalian keluarga kaya. Meskipun aku membencimu, aku bisa memahaminya." Harvey York mengangkat bahu. "Aku tidak mengerti poin kedua. Apakah itu karena aku menyinggung begitu banyak orang di Wolsing? Mungkin ada sejumlah besar orang. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memberikan arang tepat waktu, tetapi kungfu mereka tidak buruk sama sekali. Selain itu, Donald Wall telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua energi dari garis keturunan perantauan, dan mengundang banyak orang penting dari Wolsing untuk tampil. Orang-orang ini berutang budi pada mereka, jadi ketika mereka kembali, mereka memberi banyak tekanan pada sel naga. Satu hal lagi, bahkan sel naga telah memberitahuku. Jadi, kamu harus tahu persis berapa banyak orang yang menginginkan kamu mati sekarang. Tinggal di sel naga dengan baik dan aman adalah pilihan terbaik untukmu saat ini." Harvey York meminum tehnya dengan bersih, lalu menghela nafas, dan berkata, "Karena begitu banyak orang ingin aku mati. Aku telah tinggal di sel naga, aku pasti sudah merusak harapan mereka. Tuan Muda Xavier, apakah kamu ingin membuat kesepakatan denganku?" "Aku." Tepat ketika Harvey York hendak berbicara dengan Jesse Xavier tentang syarat baginya untuk pergi, tangan Jesse Xavier tiba-tiba bergetar hebat. Jesse Xavier sedikit mengernyit, tanpa sadar mengangkat telepon dan meliriknya. Kemudian, jejak kejutan melintas di matanya. Kemudian, terlepas dari keberadaan Harvey York di depannya, dia dengan cepat menghubungkan telepon. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Orang di seberang telepon sepertinya mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Ekspresi Jesse Xavier berubah lagi. "Apa? Donald Wall juga mati? Dan cara kematiannya persis sama dengan Wilhelm Balmer sebelumnya. Sepertinya dilakukan oleh penduduk pulau, tapi jenisnya berbeda." Berbicara tentang ini, mata Jesse Xavier tertuju pada Harvey York, dengan ekspresi harus menunjukkan apa. Lagi pula, tindakan itu terlihat seperti perbuatan Harvey York. Tapi masalahnya, Harvey York sudah berada di penjara sel naga sejak kemarin. Dapat dikatakan bahwa Harvey York tidak hanya memiliki alibi yang cukup, tetapi juga tampaknya dapat membuktikan bahwa dia benar-benar tidak melenyapkan Wilhelm Balmer. Ini berarti Harvey York dapat meninggalkan penjara secepat mungkin. Pada saat ini, bahkan Jesse Xavier yang sedang merencanakan sesuatu, memiliki sedikit kebingungan di matanya. Chapter 6631. Bagaimanapun Jesse Xavier mengenal Harvey York sampai batas tertentu. Dia tahu sejak awal bahwa dengan karakter Harvey York, tidak mungkin dia melenyapkan Wilhelm Balmer. Dia membawa Harvey York ke penjara surgawi, selain atas kehendak keluarga Xavier, dia juga ingin melindungi Harvey York. Tapi tanpa diduga, dalam keadaan ini, peristiwa besar seperti itu akan terjadi di luar dugaan. Bukan hanya Donald Wall yang meninggal. Bahkan para pemuda yang kembali bersamanya semuanya sudah mati. Apalagi metode kematian setiap orang pada umumnya sama. Tidak ada ruang untuk melawan, dan dia dibunuh dengan satu gerakan. Seolah-olah orang yang melenyapkan mereka tidak hanya kuat, tetapi juga sangat akrab dengan mereka. Kecuali Lisa Parker yang sedang pergi, semua orang yang dikirim kembali oleh 3 aliansi seni bela diri perantauan musnah kali ini. Berita ini datang dari kantor polisi Wolsing. Bagi Departemen Kepolisian Wolsing, hal seperti itu tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, Departemen Kepolisian Wolsing segera menghubungi sel naga Wolsing, berharap dapat bekerja sama satu sama lain dan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin.
Padahal, saat menyelidiki TKP, sel naga menemukan banyak bukti. Dan bukti-bukti ini membuat sel naga tidak bisa berkata-kata tanpa daya. Pasalnya, selain bercak darah, terdapat jejak kaki dan sidik jari yang padat di lokasi kejadian. Dan jejak kaki dan sidik jari ini semuanya mengarah ke Harvey York tanpa kecuali. Jika Harvey York tidak berada di sel naga Walsing tadi malam, semua orang akan dengan senang mengatakan bahwa kasusnya telah diselesaikan. Tetapi dalam situasi saat ini, selain menamparkan wajah sel naga, itu memberitahu semua orang bahwa Harvey York bukanlah pembunuhnya. Termasuk kematian Wilhelm Balmer sebelumnya, pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Ini disebut bukti sampingan. Semua ini memberi tekanan besar pada kantor polisi dan sel naga. Sebab, ini tidak hanya menamparkan wajah mereka, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan mereka. Namun, buat Harvey York di penjara surgawi, ini adalah kabar baik yang langka. Setidaknya dia tidak bersalah, tidak ada yang bisa terus menahannya di penjara. Tuan muda York, kamu bebas. Pada pukul 6 sore, Jesse Xavier muncul di depan Harvey York dengan sedikit wajah yang lelah. Menurut bukti yang diperoleh sejauh ini dan kesimpulan berdasarkan kenyataan, kematian Wilhelm Balmer tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, kami juga melihat kamera pemantauan dan pengambilan sampel di sekitar rumahmu. Fakta telah membuktikan bahwa apakah itu kematian Wilhelm Balmer atau kematian Donald Watt, kamu tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan, kamu memiliki alibi yang cukup. Jadi, kamu bebas. Harvey York sedikit mengangguk, tetapi tidak ada banyak kegembiraan di wajahnya, sebaliknya dia mengerutkan kening. Jika dikatakan bahwa kematian Wilhelm Balmer disebabkan oleh seseorang yang mencoba menyalahkannya, dia dapat sepenuhnya mengerti. Tetapi kematian Donald Watt, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Biasanya, selama Donald Watt masih hidup, dia akan mencoba yang terbaik untuk membalas dendam. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia bisa membuat seseorang merasa jijik. Tapi sekarang Donald Watt sudah mati, trik macam apa ini? Ini benar-benar sangat membingungkan. Aku juga tidak bisa mengetahuinya. Jesse Xavier melihat keraguan Harvey York. Pasti ada dalang di balik kejadian ini, tapi menilai dari situasi saat ini, aku masih belum bisa menyimpulkan tujuannya. Dia membiarkanmu masuk ke penjara langit, dan membiarkanmu keluar dengan aman. Selama periode ini, dua orang yang terkait erat dengan negara kepulauan itu meninggal. Jika tidak demikian, aku akan meragukan Shingen Tokugawa yang berada di belakang layar. Chapter 6632. Formalitas pembebasan selesai sekitar jam 7 malam. Setelah itu, Harvey York berjalan keluar dari sel naga, dan sekilas melihat banyak orang sudah menunggunya. Selain Charlotte Page, Pangeran Gibson dan anggota aliansi bela diri negara hal lainnya, Tyson Wood, Reinhardt, Jory Zabel, Rahel Hardy dan lainnya juga datang. Dari sudut pandang tertentu, orang-orang ini adalah pendukung terbesar Harvey York di negara H. Saat Harvey York memasuki penjara, mereka secara alami mencoba yang terbaik untuk membebaskan Harvey York dari tuduhan. Sekarang Harvey York muncul tanpa kekurangan apapun, ini layak untuk dirayakan dan mereka merasa beruntung bagi mereka. Selain tim Harvey York, Mandy Zimmer juga datang. Dia tersenyum pada Harvey York dari kejauhan, dan kekhawatiran di wajahnya menghilang saat ini. Harvey York mengangguk pada Mandy Zimmer, awalnya berencana untuk mendekati dan menyapanya. Namun dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sekilas sebuah kendaraan bisnis Toyota tidak jauh dari sana. Jendela kendaraan komersial semuanya gelap gulita, tapi samar-samar Harvey York bisa merasakan tatapan yang akrab. Dia tiba-tiba menyadari siapa yang berada di kendaraan komersial. Pada saat ini, langkahnya tiba-tiba terhenti. Harvey York tahu betul bahwa jika dia memilih untuk bergegas menuju Mandy Zimmer saat ini, dia mungkin akan kehilangan Yvonne Xavier sepenuhnya mulai sekarang. Mungkin keraguan-raguan dan keterikatan Harvey York yang membuat orang-orang di dalam mobil Toyota sedikit lebih tidak sabar. Pada saat ini, mobil melaju perlahan, lalu dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan. Dan ponsel Mandy Zimmer berdering pada saat ini, dia mengangkatnya, dan setelah menjawab sebentar, dia menatap Harvey York dengan mata yang agak suram. Saat berikutnya, tanpa memberi Harvey York kesempatan untuk menjelaskan, Mandy Zimmer juga berbalik dan masuk ke mobil bisnis Mercedes-Benz di belakangnya. Tak lama kemudian, kendaraan bisnis itu pun menghilang ke dalam kegelapan. Melihat dua wanita terpenting dalam hidupnya pergi satu demi satu, Harvey York tidak tahu seperti apa rasanya. Di masa lalu, dia tidak pernah memikirkan perasaan Yvonne Xavier, tetapi dia memahami bahwa Yvonne Xavier pasti akan selalu berada di sisinya. Bahkan, dia tidak bermaksud menyembunyikan cinta mendalamnya untuk Mandy Zimmer dari Yvonne Xavier. Tapi saat ini, Harvey York sendiri benar-benar bingung. Dalam situasi ini, di mana dia tidak tahu siapa yang harus dipilih, atau hanya bisa memilih salah satu dari keduanya, dia sepertinya telah kehilangan konsentrasinya. Setelah merenung lama, Harvey York menghela nafas dan langsung masuk ke mobil. Melihat pemandangan ini,
Setiap orang yang telah menyiapkan anglo dan daun jeruk untuk membantu Harvey York menyingkirkan nasib buruk saling memandang, dan mereka semua diam-diam menyimpan barang-barang mereka. Bagaimanapun, siapapun dapat mengetahui bahwa suasana hati Harvey York sedang buruk saat ini. Tidak perlu terus mengganggu Harvey York saat ini. Mobil itu melaju dengan tenang di jalan, dan segera sampai di halaman rumah yang terletak di jalan lingkar ketiga. 2. Saat Harvey York keluar dari pintu mobil, sebuah pickup kecil yang sepertinya telah menunggu lama tiba-tiba bergegas menuju Harvey York seperti kuda yang berlari kencang. Melihat percikan api yang keluar dari rodanya, terlihat jelas bahwa pengemudi sengaja melakukannya. Adegan ini jelas untuk melenyapkan Harvey York di tempat. Wajah Charlotte Page, Rahel Hardy, Pangeran Gibson, Tyson Wood dan lainnya semuanya berubah. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi hal seperti itu di depan pintu mereka. Ekspresi Joris Zabel bahkan lebih jelek, dia tidak mendapatkan berita sebelumnya, yang cukup untuk menunjukkan betapa tenang orang yang membuat serangan itu. Dan orang-orang seperti itu seringkali paling sulit dihadapi. Chapter 6633. Harvey York sendiri terkejut dan tidak menyangka seseorang berani menyerangnya pada saat kritis ini. Mungkinkah, memang benar seperti yang dikatakan Jesse Xavier, ada begitu banyak orang yang ingin dia mati? 2. Sebelum pickup mendekati tempat Harvey York, sebuah Mercedes-Benz G besar bergegas keluar dari gang di satu sisi, dan langsung menabrak sisi pickup. Pickup itu segera terlempar dan kehilangan kendali, hingga menabrak pohon besar di satu sisi. Pengemudi Mercedes-Benz Big G tidak berhenti sampai di situ, dia menginjak pedal gas hingga menyebabkan pickup terguling di tempat. Pengemudi Mercedes-Benz melompat keluar setelah tangki bahan bakar truk pickup tersulut akibat percikan api. Harvey York meliriknya, dan itu adalah Reinhardt. Jelas, Reinhardt masih sangat berhati-hati setelah bertahun-tahun selama dia mengikuti Harvey York. Bahkan saat ini, dia masih merahasiakan kartu-kartunya. Kalau tidak, bahkan jika Harvey York tidak mati kali ini, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. Setelah Harvey York mengangguk pada Reinhardt, dia bermaksud melangkah maju untuk memeriksa siapa yang ada di dalam pickup. Namun saat ini, kaca depan pickup tersebut ditendang hingga terbuka. Seorang wanita dengan wajah halus, tetapi saat ini tidak terurus, keluar. Ada rasa dingin tanpa kata di matanya. Pada saat ini, dia membuka freezer yang dibawanya, mengambil beberapa jarum dari dalam, dan menusukkan semuanya ke tubuhnya. Ilmu genetika Amerika. Harvey York bergumam. Sekilas dia mengenali bahwa cairan obat itu adalah obat genetik untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Memasukkan begitu banyak sekaligus akan membuat kekuatan wanita itu meningkat pesat, dan mungkin akan membuatnya sangat kuat. Tetapi masalahnya adalah, dengan menyuntikkan begitu banyak obat genetik pada satu waktu tidak jauh berbeda dengan mencari kematian. Wanita itu mengeluarkan raungan yang sedikit melengking. Dia tampak sangat kesakitan, tetapi pada saat ini dia mengambil jarum lain dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Diiringi dengan gerakannya, pupil matanya membesar dan napasnya menjadi sangat berat. Mata merahnya hanya menatap Harvey York, seolah ingin mencabik-cabiknya. Harvey York, Harvey York. Aku akan melenyapkanmu. Aku harus melenyapkanmu. Mendengar suara ini, Harvey York sedikit mengernyit, dan akhirnya mengenali wanita gila ini. Dia adalah salah satu anggota dari aliansi seni bela diri Summer Isles. Satu-satunya yang selamat dari kasus pembunuhan di Manor Arcadia, Lisa Parker. Hanya saja, Lisa Parker yang dulunya agak superior dan anggun, kini penuh dengan tampang pembunuh. Jumlah berlebihan cairan obat genetik yang disuntikan membuat momentumnya terus meningkat. Harvey York bahkan melihat pembuluh darah tipis terus-menerus pecah di lengan dan wajahnya. Hanya bisa dikatakan bahwa adegan ini begitu mengejutkan. Melihat tatapan membunuh dari orang di depannya, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Lisa Parker, ada apa denganmu? Jika aku ingat dengan benar, tidak ada kebencian yang mendalam antara kamu dan aku kan? Kamu menyerangku dengan mobilmu, dan kamu terlihat seperti ingin melawanku selamanya. Aku ingin tahu, mengapa kamu melakukan ini? Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Kamu adalah pembunuhnya, pembunuh sebenarnya di balik kejadian ini." Lisa Parker berbicara dengan suara kasar. "Pasti kamu yang memerintahkan seseorang untuk melenyapkan Peanut Wood. Tujuannya adalah untuk menghapus kejahatanmu sendiri." Chapter 6634. Lisa Parker, apakah kamu sudah gila? Charlotte Page melangkah maju saat ini, matanya terlihat dingin. Sel naga telah membuktikan bahwa perwakilan York tidak bersalah, dan seseorang dengan sengaja mencoba menjebaknya. Dan kamu masih di sini untuk menuduh bahwa perwakilan York adalah pembunuhnya tanpa bukti. Jangan bercanda. Atau apakah menurutmu aliansi bela diri negara H tidak berani melenyapkanmu? Saat mengatakan ini, Charlotte Page menekan tangan kanannya ke gagang pedang di pinggangnya, seolah-olah dia siap bertarung jika situasinya meningkat.
Rahel Hardy juga melangkah maju, dan beberapa pisau lempar ada di tangannya, dan menatap Lisa Parker dengan ekspresi dingin. Apa kamu pikir aku akan percaya pada apa yang baru saja kamu katakan? Lisa Parker mencibir, dan matanya tertuju pada tubuh Harvey York. Bajing ini tidak hanya melenyapkan Wilhelm Balmer, tetapi juga memerintahkan bawahannya untuk melenyapkan Penatua Walt dan yang lainnya. Dia meninggalkan begitu banyak bukti, tujuannya adalah untuk membingungkan publik sehingga dia bisa melepaskan diri. Karena itu, Lisa Parker mencibir lagi. Harvey York, kamu bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Hukum mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Mendengar gertakan Lisa Parker yang keras, rasa dingin samar muncul di wajah Charlotte Page berteriak saat ini. Lisa Parker, sel naga telah membuktikan semuanya. Tetapi kamu masih terus bersikeras bahwa perwakilan York adalah pembunuhnya. Apakah menurutmu hidupmu sudah terlalu lama? Lisa Parker berkata dengan dingin. Charlotte Page, jangan maafkan pembunuh ini. Penatua Walt sama sekali tidak punya musuh di negeri ini. Satu-satunya orang yang memiliki konflik dengannya adalah Harvey York, bajing itu. Pembunuhnya bukan aku, mungkinkah kamu? Aku akhirnya mengerti. Harvey York memandang Lisa Parker yang akan mulai menyuntik dirinya dengan obat cair lagi, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku tidak mengerti sebelumnya, karena seseorang ingin menggunakan nyawa William Balmer untuk menjebakku. Mengapa kamu ingin melenyapkan Donald Walt lagi? Sekarang aku mengerti, ini untuk dirimu sendiri. Lagi pula di matamu, di bela diri luar negeri, kamu tidak memiliki saingan lain selain dia. Jadi, selama Donald Walt tidak mati, maka kamu akan dibutakan oleh kebencian. Kamu tidak memperhatikan fakta, kamu tidak memperhatikan rasionalitas. Kalian dengan otak dungu, orang-orang yang digunakan sebagai senjata hanya akan habis-habisan untuk melenyapkanku. Sederhananya, beberapa orang tahu bahwa mereka tidak dapat menghukumku dengan bantuan kantor polisi dan sel naga, jadi mereka datang ke sini. Sungguh trik melenyapkan dua burung dengan satu batu, trik meminjam pisau untuk melenyapkan seseorang. Berbicara tentang ini, Harvey York memiliki ekspresi emosi di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berusaha keras untuk menyusun rencana seperti itu untuk melenyapkannya. Charlotte Page dan yang lainnya juga bereaksi, dan semua orang mengerti maksud Harvey York dalam sekejap. Mereka harus merasakan bahwa lawan Harvey York kali ini benar-benar ganas. Adapun Lisa Parker, dia sedikit terkejut, seolah-olah dia agak tersentuh. Namun segera, dia terus berbicara dengan mencibir. Kamu, berhentilah membodohi dirimu sendiri di sini.